Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintah mendatang menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri. Megawati akan tentukan sikap politik PDIP setelah Rakernas, dan dalam Rakernas para kader hanya akan memberikan masukan. Dan untuk membahas kira-kira bagaimana sikap politik PDIP sudah bersama kami pengamat politik Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nyarwi. Selamat sore, Herjuno. Iya, sehat Bang? Sehat, Oke, Bang, kita analisa dulu kalau dari tadi pidatonya Bu Mega dan juga jalannya Rakernas hari ini. Kira-kira kalau kita lihat ya, apakah arah politik PDIP ini akan ke koalisi atau oposisi? Tapi mungkin sudah jelas tadi, kalau dari sudut pandang Anda gimana Bang? Iya, apa yang disampaikan di penegasan dalam pidato Bu Mega ya, bahkan itu disampaikan di awal. Itu saya kira sudah mempertegas ya bahwa PDI Perjuangan itu tidak akan bergabung ya dalam pemerintahan mendatang Prabowo Gibran. Bahkan di situ dijelaskan makna sistem presidensial itu seperti apa, konteks pemilu siapa yang jadi pemenang, siapa yang kalah, seperti itu gitu ya. Kemudian ini bedanya dengan parlementarisme atau sistem parlementer gitu ya. Jadi salah satunya di situ disampaikan, saya lihat bahwa ada penegasan ya dari Bu Mega bahwa PDI Perjuangan walaupun menang di pemilu legislatif tapi kan tidak menang dalam pemilu presiden, sehingga saya kira tadi disampaikan kecenderungan ya untuk tidak ada di pemerintahan apapun namanya, entah oposisi, entah menjalankan checks and balances gitu ya, itu makin nyata atau makin jelas gitu ya. Jadi kalau ini kan jadi gini Bung Herjuno, kita bisa lihat sebelumnya kan juga Mas Ganjar sebagai capres ya dari PDI Perjuangan kemarin bersama P3 itu kan juga menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak masuk gitu loh. Nah kemudian ditafsirkan sebagai oposisi. Jadi ini juga memperkuat ya, yang kemarin-kemarin kan masih muncul dugaan apakah statement Ganjar Pranowo itu hanya statement personal saja sebagai kader PDIP gitu sebagai capres, ataukah ini mencerminkan apa yang juga orientasi politik PDI Perjuangan dalam hal ini adalah Bu Mega ya, sebagai ketua umum gitu. Dan ini hari ini kita sudah mendapatkan kejelasan itu ya, Bung Herjuno. Oke, baik. Jadi arah menjadi oposisi itu jelas ya, Bang Nyarwi ya. Kalau kita bisa tafsirkan, kalau kemarin kan masih agak samar karena kita lihat bagaimana apakah memang yang disebutkan Pak Ganjar adalah pendapat pribadi atau partai. Tapi ternyata kalau hari ini terlebih tadi disebutkan TSM, poin TSM ini juga menurut Anda apakah memang makin memperjelas bahwa memang Ibu Mega dan PDIP tidak akan bergabung seperti itu? Ya, itu juga menunjukkan konsistensi ya dari sikap Bu Mega ya. Kalau kita simak sebelumnya ya, Bung Herjuno, itu kan Bu Mega mengajukan menjadi salah satu amicus curiae ya, sahabat pengadilan ya, untuk katakanlah memberikan suaranya ya sebagai warga negara ya, sebagai warga negara yang melihat proses politik dan juga proses gugatan pengadilan hasil pemilu PHPU di MK. Nah, di situ saya lihat ya pandangan Bu Mega itu konsisten ya dalam membaca proses maupun keseluruhan ya hasil pemilu kemarin ya. Tadi kan juga disampaikan beberapa kali kalau kita simak itu kan ada istilah TSM ya. Nah memang betul bahwa di proses MK hal itu sulit sekali dibuktikan dan tidak terbukti ya menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan pandangan-pandangan politik yang muncul ya dari para tokoh khususnya tadi Bu Mega itu kan menunjukkan kecenderungan pandangan bahwa terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan TSM seperti itu. Jadi saya kira ini juga menunjukkan konsistensi ya pandangan PDI Perjuangan dan ketua umumnya yaitu Bu Mega bahwa ada problem ya dalam proses berdemokrasi di Indonesia ya, bahwa terjadi proses pemilu gitu ya yang dianggap diasumsikan jujur, adil gitu. Tapi kemudian kan muncul pertanyaan soal fairness ya. Fairness itu dalam artian fair nggak pemilu itu dilakukan gitu, ada nggak misalnya campur tangan kekuasaan, ada nggak pengerahan dan penggunaan aparatur misalnya seperti itu. Nah ini yang saya kira itu wajar saja ya, itu pernyataan politik ya, bukan pernyataan yang berbasis hukum. Nah pertanyaan berikutnya adalah kita kan sebelumnya pernah mendengar yang Bung Herjuno gitu, ada misalnya geliat-geliat di parlemen atau DPR untuk mengajukan hak angket. Tapi kan kalau kita simak hal itu kan seperti tenggelam begitu saja, masuk angin. Bahkan yang terjadi harusnya sebaliknya. Tadi juga disinggung Bu Mega ya. Misalnya revisi Undang-Undang MK, misalnya begitu ya. Nah hal-hal yang seperti ini yang saya kira kadang saya sendiri ya sebagai pengamat analis gitu, itu sebenarnya juga ada beberapa hal yang agak janggal sebenarnya.
sikap Ketua Umum PDI Perjuangan di sini cukup tegas ya tampaknya, tetapi mengapa seperti PDI Perjuangan itu seperti tidak berdaya di parlemen kan gitu, tidak cukup konsisten. Padahal gitu, terbesar ya Bang ya? Iya betul seperti itu. Padahal punya kursi yang cukup besar ya. Oke, Bang. Di dalam parlemen kalau sendiri. Dari tadi analisa Anda seperti itu, kita garis merahnya ada hak angket seperti itu dan sikap beliau tadi di Rakernas. Apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun PDIP memilih menjadi oposisi, ada batas-batas tertentu yang mungkin tidak dilakukan PDIP seperti itu agar tadi memang kita tahu juga bagaimana Pak Jokowi, Gibran juga adalah sebenarnya I don't know whether kader atau apa tuh sekarang, tapi bagaimana Anda melihat ini? Apakah masih ada chemistry yang tersisa seperti itu? Ya, saya kira terkait dengan posisi ya Pak Jokowi, Gibran, itu beberapa kali sudah dinyatakan oleh para kader di PDIP yang ada di struktur ya, dianggap sudah di luar sana, kira-kira gitu ya. Okay. Nah, cuma pertanyaannya kan di luar itu artinya apakah sudah keluar atau benar-benar gimana kan kita belum jelas juga kan gitu, karena secara legal kan belum ada itu ya. Yeah. Nah, tetapi sisi lain gitu ya, Bung Herjuno. Saya kira begini, sikap-sikap PDI Perjuangan ini kan saya lihat apalagi Bu Mega ya, yang dari pidatonya itu kan terlihat ya mencerminkan seorang ibu. Ya dimana seorang ibu itu anak yang diurus juga banyak sekali ya. Yang Pak Jokowi itu salah satunya dulunya kan juga dibesarkan ya bersama PDIP yang dianggap sebagai anak juga kan gitu. Saya kira pertimbangan seorang ibu itu sangat kompleks ya. Tidak hanya jangka pendek, mungkin juga jangka panjang ya, yang berpikir kepentingan berbagai hal ya. Nah, tapi ini juga saya kira juga menjadi kendala ya, kelemahan-kelemahan yang menjadi ruang gerak ya arah politik PDI Perjuangan itu menjadi ada dalam satu sisi kurang menjadi samar-samar gitu ya. Misalnya tadi saya contohkan ya soal mendorong hak angket misalnya, itu kan kemudian menjadi kabur ya seperti itu. Nah, tapi bisa dipahami juga Bung Herjuno dengan kondisi PDI Perjuangan yang dulu dua kali periode adalah partai yang menjadi pendukung utama di pemerintahan, kemudian menjelang pemilu itu merasa atau dalam posisinya tidak berkuasa penuh ya, istilahnya menggunakan berbagai dukungan ya, resources yang ada di pemerintahan, walaupun menteri-menterinya masih banyak juga yang ada di sana kan gitu. Nah, ini kan digambarkan juga ya, soal banteng yang banyak sekali ya kena anak panah itu ya, banteng ketaton kalau bahasa Jawanya ya. Nah, tapi ini saya kira juga menunjukkan bahwa PDI Perjuangan hari ini juga dihadapkan pada berbagai posisi yang kurang menguntungkan ya. Artinya pernah menjadi partai penguasa gitu ya sebelumnya, tetapi kemudian tidak sepenuhnya juga dalam posisi yang strategis ya, karena di sana ada faktor lain yaitu Pak Jokowi sebagai presiden ya, yang juga saya kira menjadi kekuatan politik tersendiri yang sendiri bukan terpisah dari situ. Gitu ya. Baik, sayang sekali waktunya terbatas, tapi kalaupun menjadi oposisi dan memainkan peran dengan baik, tentunya ada hasil yang akan bisa dipetik, karena belajar dari posisi sebelumnya PDI kan beberapa kali ya Bang ya, perannya oposisi dan hasilnya juga setelah menjadi oposisi menang biasanya, seperti itu. Baik, Bang Nyarwi, terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya. Selamat beraktivitas kembali Bang. Ya,